Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my, 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 my mind. Crazy, she's poison but tasty. And people say, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh dipimpin. Oke. Setelah kemarin kita mempelajari tentang siklus air, maka hari ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis katak. Sudah siap mempelajari tentang metamorfosis katak? Baiklah, setelah kemarin kita mempelajari tentang siklus air, pada hari ini kita akan mempelajari metamorfosis katak. Pengertian metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Katak dikelompokkan ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola. Mengapa? Karena terdapat perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis atau mencolok antara fase telur menetas yang biasa disebut berudu dengan fase hewan dewasa yaitu katak. Selain perubahan bentuk luar, terjadi juga perubahan organ dalam, seperti organ pernapasan dan sistem pencernaan. Tahapan detail siklus hidup katak. Secara umum, metamorfosis katak dibagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama itu telur, yang kedua berudu atau kecubung, yang ketiga katak muda atau berudu berkaki, dan yang terakhir itu katak dewasa. Tahap yang pertama itu telur. Prosesnya ialah katak betina bertelur di dalam air seperti di kolam, sungai, atau genangan. Sekali bertelur, jumlahnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan butir. Ciri-ciri telur katak ialah dia tidak memiliki cangkang keras seperti ayam, melainkan dilapisi oleh lendir yang tebal seperti jeli. Fungsi lendirnya adalah untuk melindungi sel telur dari arus air, menjaga kelembapan, dan melindunginya dari predator. Karena rasanya yang tidak enak atau sulit ditangkap. Durasinya ialah biasanya menetas dalam 1-3 minggu, tergantung suhu air. Tahapan yang kedua itu kecubung atau berudu. Setelah menetas, keluarlah berudu. Pada fase ini, mereka hidup sepenuhnya di dalam air dan berperilaku mirip seperti ikan kecil. Ciri fisiknya ialah memiliki ekoran panjang untuk berenang dan belum memiliki kaki. Alat pernafasannya ialah insang. Insangnya insang luar pada awal penetasan, yang kemudian berkembang menjadi insang dalam. Makanannya ialah berudu bersifat herbivora atau pemakan tumbuhan. Mereka memakan alga atau lumut yang ada di air. Tahap yang ketiga yaitu katak muda atau berudu berkaki. Pada tahap ini, tubuh berudu mulai mengalami transformasi fisik yang luar biasa untuk bersiap hidup di darat. Yang pertama itu pertumbuhan kaki. Terjadi
secara bertahap. Kaki belakang akan tumbuh terlebih dahulu disusul oleh pertumbuhan kaki depan. Penyusutan ekor. Ekor berudu yang semula panjang perlahan-lahan mulai memendek atau mengecil karena diserap oleh tubuh dalam sumber nutrisi. Yang kedua itu perubahan organ dalam. Yang pertama itu pernafasan. Insang mulai menghilang dan diganti oleh paru-paru. Pencernaannya, usus mereka memendek karena pola makan berubah dari pemakan tumbuhan menjadi pemakan daging atau karnivora. Tahap yang keempat yaitu katak dewasa. Setelah ekornya benar-benar hilang dan paru-parunya berfungsi sempurna, katak akan mulai keluar dari air dan melompat ke darat. Ciri fisiknya yaitu memiliki 4 kaki yang kuat. Kaki belakang lebih panjang untuk melompat, tidak memiliki ekor dan memiliki selaput di antara jari kakinya. Fungsinya ialah untuk berenang. Alat pernafasannya yaitu menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak harus selalu basah atau lembab agar oksigen bisa larut diserap langsung oleh darah. Makanannya yaitu karnivora atau insektivora, pemakan serangga seperti nyamuk, lalat, dan jangkrik, menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket. Nah, seru sekali kan petualangan kita hari ini, belajar tentang perubahan berudu sampai menjadi katak dewasa. Jangan lupa untuk mengulang kembali materinya di rumah dan kerjakan tugas yang sudah ibu berikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di kelas seru selanjutnya.